Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Nursyafaa dari kelas akuntansi perpajakan A dan dengan NPM 2030-2167. Di sini saya akan sedikit membantu teman-teman untuk mengenal lebih jauh apa itu metode LCNFP. Nah, metode LCNFP ini berkaitan dengan persediaan, yaitu isu penilaian tambahan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, LCNFP itu apa sih? Nah, jadi LCNFP itu adalah sebuah metode pencatatan persediaan saat perusahaan mengalami situasi yang menyebabkan nilai masa depan atau nilai persediaan menurun dari biaya asli atau biaya perolehan. Nah, di sini ada contoh-contoh situasinya, yaitu penurunan nilai karena sudah usang, rusak, maupun tingkat harga. Dalam hal ini, perusahaan itu harus menurunkan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau NFP untuk melaporkan kerugian. Saya akan memberikan sedikit contoh ilustrasi. Misal perusahaan A itu memiliki mesin seharga 60 juta, namun dikarenakan mesin tersebut sudah usang, maka nilai masa depan atau nilai persediaan mesin tersebut menurun menjadi 50 juta. Nah, dalam kasus ini, perusahaan itu harus menurunkan nilai persediaan kebesaran tadi 60 juta menjadi 50 juta. Nah, untuk menurunkan persediaan tersebut, perusahaan itu harus menggunakan metode LCNFP. Nah, tadi udah dibahas sekilas mengenai nilai realisasi neto atau NFP. Jadi, teman-teman, sebelum teman-teman mengenal lebih jauh mengenai metode LCNFP, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui apa itu NFP. Jadi, NRV atau Net Realizable Value, atau biasa juga yang disebut juga dengan realisasi bersih, nilai realisasi bersih, adalah estimasi harga jual normal dikurangi dengan estimasi cost atau biaya untuk menyelesaikan produksi dan atau biaya untuk menciptakan penjualan. Di sini saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Contoh, misal perusahaan A ingin menjual mesin seharga 60 juta. Namun untuk menjual mesin tersebut dengan harga 60 juta atau seharga 60 juta, perusahaan harus mengeluarkan beberapa biaya yang berkaitan dengan penjualan mesin tersebut. Misal ada biaya penjualan, biaya pemasaran, dan lain-lain. Jadi, NRV adalah harga 60 juta tadi dikurangi dengan biaya-biaya untuk menjual mesin tersebut. Setelah harga jual normal dikurangi biaya, maka didapatlah NRP-nya. Selanjutnya ada penerapan metode LCNRP. Nah, dalam penerapan metode LCNRP ini, dalam kasusnya yaitu dalam kebanyakan situasi perusahaan menghargakan persediaan pada item dengan dasar item atau biasa juga disebut juga dengan item individu. Lalu yang kedua, aturan pajak pada beberapa negara menyarankan perusahaan menggunakan dasar setiap item. Lalu yang ketiga, pendekatan setiap item memberikan nilai terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, metode ini harus diaplikasikan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Oke, selanjutnya ada mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan. Teman-teman, jika nilai persediaan sudah didapat sementara, maka teman-teman harus melakukan penyesuaian, yaitu penjurnalan menggunakan jurnal penyesuaian. Nah, dalam hal ini, menggunakan jurnal penyesuaian ini masuk dalam mencatat realisasi neto, bukan biaya perolehan. Nah, untuk melakukan jurnal penyesuaian, yaitu terdapat dua metode. Yang pertama yaitu ada metode beban pokok penjualan, atau biasa yang disebut juga dengan CLGS method. Nah, pada metode ini, perusahaan atau akuntan mendebitkan nilai persediaan ke akun yang sudah ada, yaitu akun beban pokok penjualan, untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Dan dalam hal ini perusahaan tidak akan melaporkan kerugian yang terjadi ke dalam laporan laba rugi dikarenakan beban pokok penjualan itu termasuk sudah jumlah kerugian. Jadi jumlah kerugian itu yang diturunkan sudah masuk ke dalam beban pokok penjualan sehingga perusahaan tidak melaporkan kerugian yang terjadi ke dalam laporan laba rugi. Oke, selanjutnya ada metode yang kedua, teman-teman.
yaitu ada metode kerugian atau biasa juga disebut loss method. Nah, dalam metode kerugian ini atau loss method, itu metode di mana perusahaan atau akuntan harus mendirikan akun khusus untuk mencatat kerugian untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Jika di metode beban pokok penjualan perusahaan tidak harus mendebitkan akun khusus, melainkan perusahaan mencatat kerugian ke dalam beban pokok penjualan. Nah, di metode kerugian ini atau di metode loss method ini, perusahaan harus mendebitkan akun khusus untuk mencatat kerugian akibat penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Nah, metode kerugian ini menunjukkan kerugian secara terpisah. Nah, karena menunjukkan kerugian secara terpisah, maka perusahaan harus menerapkan kerugian tersebut ke dalam laporan laba rugi. Nah, dalam kasusnya, seorang akuntan sangat disarankan menggunakan metode ini, dikarenakan metode ini atau metode kerugian dianggap lebih informatif dibandingkan dengan metode beban pokok penjualan. Selanjutnya, berkaitan dengan metode kerugian atau loss method, jika perusahaan menggunakan loss method atau metode kerugian, maka perusahaan juga harus menggunakan akun cadangan. Nah, perusahaan biasanya menggunakan akun cadangan untuk mengurangi nilai persediaan daripada langsung mengkredit persediaan itu sendiri. Nah, khusus untuk mengurangi persediaan, pada umumnya perusahaan itu menggunakan akun penyisihan atau biasa yang disebut dengan penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto. Jadi dalam kasus anggaplah di sini perusahaan sudah menerapkan atau sudah memilih metode yaitu metode kerugian. Nah, dalam metode kerugian ini perusahaan juga harus menggunakan akun cadangan yang biasa disebut juga dengan penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto. Di dalam kasus ini persediaan tidak langsung dikredit tetapi ada akun penyisihan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pemulihan kerugian persediaan. Dalam periode setelah penurunan nilai, kondisi ekonomi dapat berubah sehingga nilai realisasi neto persediaan yang sebelumnya diturunkan, nilainya menjadi naik kembali. Jadi ketika tadi kita sudah menurunkan nilai persediaan, ternyata dikarenakan kondisi ekonomi persediaan tersebut nilainya menjadi naik kembali atau pulih. Nah, maka seorang akuntan ini harus memerhatikan pemulihan kerugian persediaan tersebut. Namun ada dua hal yang harus lebih diperhatikan lagi. Yang pertama, nilai yang diturunkan atau yang dibalikan kembali atau dipulihkan. Lalu yang kedua, nilai yang dikembalikan itu terbatas pada nilai yang telah diturunkan sebelumnya. Tidak boleh lebih dari nilai yang diturunkan. Saya ilustrasikan sedikit. Misal tadi perusahaan A sudah menurunkan persediaan sebesar 12.000. Lalu saat kondisi ekonomi sedang berubah-ubah, ternyata persediaan tersebut atau nilai realisasi netonya tersebut yang sebelumnya diturunkan menjadi naik kembali. Nah, di sini perusahaan atau akuntan harus memulihkan kerugian tersebut, namun tidak boleh lebih dari 12.000. Karena sebelumnya perusahaan hanya menurunkan nilai sebesar 12.000, maka dipulihkan kembali juga harus maksimal itu sebesar 12.000. Tidak boleh lebih dari 12.000. Oke, selanjutnya ada evaluasi LCNP. Nah, aturan LCNP ini memiliki beberapa kekurangan, terutama secara konseptual. Yang pertama, kekurangannya yaitu perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan membebankannya pada periode di mana kerugian tersebut terjadi, bukan dalam periode di mana aset tersebut dijual. Lalu yang kedua, penerapan aturan LCNP menghasilkan inkonsistensi atau tidak konsistennya, dikarenakan perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi neto pada tahun berikutnya. Jadi untuk kekurangan secara konseptual mengenai LCNP kebanyakan menghasilkan inkonsistensi atau tidak konsistennya. Karena perusahaan misal pada tahun ini perusahaan menggunakan atau menilai persediaan pada biaya perolehan. Namun untuk tahun berikutnya ternyata perusahaan menilai persediaan pada nilai realisasi neto. Jadi itu menyebabkan inkonsistensi. Lalu yang terakhir, itu kenaikan nilai aset hanya diakui pada saat penjualan terjadi. Selanjutnya ada situasi penilaian khusus. Yang pertama yaitu perusahaan tidak menggunakan LCNRP dikarenakan beberapa situasi. Di antaranya
Yang pertama, cost atau biaya persediaan itu sulit untuk ditentukan atau kompleks. Perusahaan itu mempunyai biaya biaya persediaan atau kos persediaannya itu terlalu banyak atau terlalu kompleks gitu. Jadi sulit banget ditentukan, apalagi seperti yang tadi kita bahas menggunakan dasar item atau item individu itu sangat sulit untuk ditentukan. Jadi perusahaan tidak disarankan untuk menggunakan LCNFP. Yang kedua, ada item mudah untuk dijual di pasar dan harga barang tersedia. Yang ketiga, produk dapat dipertukarkan dengan setara. Lalu selanjutnya ada dua situasi umum di mana nilai transaksi bersih atau NRV biasanya dapat diterapkan. Nah, NRV ini biasanya dapat diterapkan yang pertama itu aset pertanian, perkebunan dan peternakan. Kedua, biasa juga dapat diterapkan di komoditas-komoditas yang dipegang oleh broker atau traders, yaitu misalnya penjualan surat berharga yang diperdagangkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan waktunya. Semoga video penjelasan saya mengenai LCNRV dapat membantu teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.